mengeluarkan yakhrujul sifahu fil qalbi, dia akan mengeluarkan penyakit dari tubuh kita. Banyak penyakit ini yang tidak bisa diobat oleh dokter Bapak Ibu. Kadang-kadang dengan ayat-ayat Quran kamu biasa. Apabila kita baca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, baca 21 kali, akan terhindarlah kita daripada godaan syaitan. Siapa syaitan itu? Itu syaitan itu anak cucu iblis. Iblis itu datuk moyang setan. Apa tugas setan itu? Menggoda kita. Apalagi dalam sholat, iblis atau syaitan itulah yang selalu menggoda kita. Kadang-kadang kita selalu, kadang-kadang waktu kita sholat itu pula yang teringat dunia. Teringatlah orang belum dibangkit, teringatlah kompor masih belum dimatikan. Ada waktu itu pula kita bisa rasa itu. Apa yang kita biasa kerjakan hari-hari, ada dalam sholat, timbullah setan itu. Jadi kalau kita baca, kita lazimkan membaca Bismillah itu 21 kali, itu akan menghindarkan kita daripada godaan-godaan syaitan. Nah, itu harus kita baca di pagi, di siang, di malam. Karena Bismillah itu termasuk zikir yang ampuh. Di dalam Al-Quran dijelaskannya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsiran dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah kamu berzikir, ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Mufratan wa asila dalam surat Al-Ahzab itu. Pagi, petang, siang, malam. Zikir-zikir yang paling afdal itu untuk menjadi ibadah. Yang pertama ialah zikir la ilaha illallah. Itu zikir yang paling utama yang hadis sahih. Kemudian yang kedua ialah membaca istighfar. Itu zikir yang paling utama. Kalau masalah istighfar kan saya sudah sampaikan. Dan saja 100 kali dia baca istighfar satu hari satu malam. Tak boleh kurang. Kalau Nabi tidak baca istighfar astagfirullahaladzim 100 kali, kata Rasulullah sendiri, dia bisa demam, hatinya tertutup. Demam ya. Nah, kita bawalah pada diri kita. Kita berapa kali baca? Ya, kalau kita sholat waktu 3 kali, 15 kali. Di dalam hadis masalah istighfar yang menjadi perintah sunat dari Rasulullah, hendaklah kamu beristighfar sebanyak 73 kali. Sudah itu kamu iringi, baru astagfirullahaladzim kita baca 73 kali. Dan sudah sampai 73 kali baru kita baca astagfirullahaladzim wa walidayya wa li arbabil huquqi alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Artinya setelah kita beristighfar itu kan doa, mohon ampun kepada Allah. Tapi jangan kurang membaca istighfar itu salah. Ini masih banyak yang salah saya dengar. Kalau istighfar itu kan tulisannya begini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kalau kita baca ini astagfirullah, wah itu sudah jauh. Kalau kita baca astagfirullahaladzim, itu Allah yang suruh kita ampun. Ya Allah, kau ampunlah kepadaku. Ini kan untuk firman masing-masing 3 huruf namanya di dalam ilmu kaidah. Jadi kalau kita baca bahasa depan ini penting, wajib. Jangan salah, astagfirullahaladzim. Barulah dia bermakna doa. Artinya isti'anu fillahi, dia mohon ampun kepada Allah, yang artinya al-azim, demi
kebesaran-Mu ya Allah, ampunilah aku. Demi kebesaran-Mu ya Allah, ampunilah aku. Asal yang ini, yang azan itu dibacanya Allahu Akbar, Allah, itu salah fatalnya. Saya masih banyak mendengar itu, astagfirullah, Allahu Akbar, Allah, ada jelas. Itu salah baris itu fatal itu. Sama juga kita dengan membaca Al-Fatihah. Ini sedikit nih. Ini ya biarlah dulu ini kita terangkan masalah apa tadi Al-Fatihah. Al-Fatihah juga ada yang namanya salahnya salah jali. Salah jali ini tidak merusak bacaan kita, tidak merusak Fatihah kita. Mana contohnya salah jali? Salah jali itu salah ringan. Makanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada pula di ujung itu berbunyi. Atau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Pakai niur itu baca niur. Itu sudah merusak pahala membaca Al-Quran. Tapi yang fatal yang tidak menyebabkan orang tidak sah Fatihahnya. Kalau sah Fatihahnya tidak sah sholatnya. Karena Fatihah itu kan rukun. Akhirnya kadang-kadang saya takut jadi imam ini. Sebab saya sudah merasa bertambah tua kadang-kadang bacaan juga kadang-kadang benar seperti suara tidak seperti suara dulu. Saya takutnya paling jadi imam, paling takutnya lah saya. Kalau dapat dunia orang jadi imam. Sebab kita jadi imam ini menanggung jawab. Kalau kita menjadi makmum, tergantung imamnya. Tetapi di dalam kitab fikih, kalau sudah jelas seseorang itu imamnya, Fatihahnya tidak benar, kita harus berfarakah, harus bercerai dari imam. Tapi jangan keluar dari barisan. Kita tetaplah kata imam. Kita baca Fatihah sendirilah. Itu dijelasin imam itu bacanya salahnya. Bacaannya tidak betul. Itu kita wajib punya mufarakah. Tapi jangan kita keluar dari sah. Itu memberi malu orang namanya. Tidak boleh. Mana yang fatal? Yang merusak sholat kita, membaca Al-Fatihah, seperti baik pun kita imam ataupun kita menjadi makmum. Yang pertama, ihdinas siratal mustaqim. Kok itu dibacakan ihdinas siratal mustaqim. Kalau mustaqim itu jalan yang berkelok liku, yang kita jalan yang banyak likunya. Tapi kalau ihdinas siratal mustaqim, aku jalan yang lurus. Jadi kalau bapaknya kita mendengar imam, sekali dia baca mustaqim juga, besok mustaqim juga. Jika kita bercerai berai itu bercerai berai dari imam. Salah fatal. Ya boleh itu masalah sama aja berarti tadi. Jadi kita baca Astagfirullahaladzim. Jadi kebesaran ya Allah, alhamdulillah. Nah sampai 73 kali kita baca, baru bisa duduk diri. Astagfirullahaladzim li walidayya. Ya Allah, ampuni juga mak bapak aku. Itu artinya. Kalau kita tidak tahu bahasa Arab, sambung saja. Ya Allah, demi kebesaran ampunilah aku, ampuni juga lah mak bapak aku, orang-orang yang ada hubungannya dengan aku, apa kakak kita, apakah adik kita, apakah sepupu kita, apapun namanya itu yang hampir dengan kita, yang ada hubungannya dengan kita. Jangan lupa katanya, wal muslimin wal muslimat. Tidak boleh kita minta ampun diri kita bapak ibu
Sebab di dalam tunjuk kita mendoakan orang Islam itu pahalanya lebih besar. Satu saja orang Islam yang kita doakan itu mendapat kebaikan 100 kebaikan. Allahumma ighfir lil muslimin. Satu orang kalau kita baca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang mati, yang masih hidup dan yang sudah mati, ampuni juga Tuhan. Tidak usahlah banyak ini panjangan saja lah. Ada 30.000 orang Islam, 30.000 kali 100 itu baru dipapanyakan seprovinsi lagi. Kalau sedunia sebanyak itu dimakan, yang sudah mati, yang sudah masih hidup, kita tidak bisa itu pahala yang paling besar. Jangan main-main Bapak Ibu mendoakan orang Islam itu. Jangan pula kita bersangka doakan itu. Dia orang Islam karena kita sakit hati, dan doakan dia. Jangan doakan. Walaupun dia pernah hanya kita, tetap kita doakan. Dengan doa kita itulah kadang-kadang silaturahmi itu kembali baik. Nah itu membaca istighfar. Jadi zikir yang paling akrab itu ialah la ilaha illallah, sudah itu istighfar, baru dia bacakan sholawat, baca sholawat. Itu sudah dicantumkannya dalam hadis. Jadi kadang-kadang kita istighfar itu yang kurang. Kalau saya lihat tuh bapak-bapak, ibu-ibu sebelum masuk sholat itu zikirnya banyak baca la ilaha illallah, Allah. Iya betul juga lah. Itu betul juga lah. Tapi janganlah lupa istighfar. Yang paling bagus katanya dalam Al-Quran itu fastaghfiru fil ashar, beristighfar bahkan di waktu sahur. Di waktu sahur itu sebelum masuk subuh. Nah, baca istighfar. Bukan main fadilah istighfar. Kemarin saya sudah jelaskan tuh. Yang pertama banyak istighfar itu min kulli hammin farja, daripada segala kesusahan hati, keresahan, kegelisahan hati, itu akan dikeluarkan oleh Allah, akan dilapangkan perasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, min kulli dhiqin mukhraja, daripada segala kesempitan rezeki, kesempitan pikiran, kesempitan perasaan, itu akan dilapangkan oleh Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, yarzuquhullahu bighairi hisab. Tunggu Allah akan berikan rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Kadang-kadang mudah saja dapat rezeki. Itu keuntungan istighfar. Dan istighfar itu dia menyebar sampai kepada tetangga kita. Ibaratnya kata Rasulullah, sebuah gelas atau sebuah sumur. Sumur ini kan beringin, dan datang hujan lebat, melimpah ya. Air itu melimpah menghancurkan benda-benda, semua sampah-sampah ini dihancurkan kiri kanan belakang. Begitu juga istighfar. Kalau istighfar itu kata Rasulullah bukan hanya sekedar minta ampun, untuk memberikan keselamatan kepada anak cucu kita dan sampai kepada tetangga kita. Sampai tetangga kita ini ada yang jahat, narkoba lah, budaya, gila, dan bisa banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan terobat hatinya. Itu fadilah istighfar. Nah ini Fatihah lagi. Kemarin saya sudah sampaikan tuh masalah Fatihah. Ini saya bawa catatannya dari Bapak Ibu. Apa sebabnya kita membaca Al-Fatihah itu untuk dijadikan zikir sebanyak 144 kali? Karena Al-Fatihah itu hurufnya kalau kita hitung satu persatu itu 144 kali. Apa kata Rasulullah di suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi? Al-Fatihatu shifaa'un minas sami. Fatihah itu bisa dijadikan untuk mengeluarkan bisa atau racun yang ada di dalam diri seseorang. Obat banyak
kita kena pandangan yang saja. Padahal di hadis itu bukan banyak tantang ini. Ada lagi dan surat Al-Fatihah itu disebutnya Al-Fatihatu sifa'in min kulli da'in. Fatihah itu akan menjadi obat dari segala penyakit. Sama dengan bismillah tadi. Banyak orang yang tak sehat di dokter Fatihah pakai. Kita kadang-kadang main-main saja sebab Fatihah itu harus kita lazimkan. Jangan hilang dalam sholat saja kita baca. Di luar sholat pun harus kita baca banyak-banyak baca Fatihah. Kalau perlu, jika siapa mengamalkan membaca 144 kali Al-Fatihah ini, kalau bapak-bapak sebelum sholat Jumat atau orang sedang baca khutbah kita baca 100. Kalau kita baca 144 kali, waktunya lebih kurang 20 menit. Itu lebih kurang menurut yang saya coba. Berapa lamanya 20 menit? Itu apa katanya dalam hadis ini? Dia akan meleburkan 100.000 dosa. Dileburnya dosa kita 100.000 dosa. Dan akan mendatangkan di alfi sanatin, dan akan mendatangkan 100.000 kebaikan. Apa kebaikannya kita tidak tahu kan. Pokoknya kalau kita baca itu kita amalkan. Yang jelas hari Jumat, sebelum Jumat atau sesudah Jumat. Sempatkan ibu-ibu yang tidak ada Jumat, suruh datang 100.000 kebaikan. Kebaikan apa? Tidak tahu tak. Kebaikan kan banyak bentuknya. Rezeki yang halal itu kebaikan juga. Terbukanya hati untuk belajar kebaikan juga namanya itu. Tertutupnya hati orang itu tak berbuat jahat dengan kita, itu kebaikan juga. Terhindar kita dari bahaya bencana, itu kebaikan juga. Kita tidak tahu dalam disebutnya 100.000 kebaikan, kita tidak tahu. Cuma kita yakin, percaya ini. Percaya itu Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu Al-Quran, seluruh Al-Quran itu Bapak Ibu, ditambah lagi dengan kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, 3 surat itu, 3 Quran. Ini dikumpul, Al-Quran dikumpul dalam Al-Fatihah. Ada lagi suhuf, 100 suhuf yang diturunkan kepada Nabi Adam, 60 suhuf yang diturunkan kepada Nabi Sis, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Nuh, 17-nya 100 suhuf. Suhuf itu artinya lebaran-lebaran wahyu Allah. Ada dalam Al-Fatihah semua itu. Itu yang kita amalkan. Apa daya yakinnya kita? Itu diyakinkan, jangan kita enteng-enteng saja Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu sebanyak-banyaknya. Kemudian kata dia lagi, apa sebabnya kita diperintah membaca Al-Fatihah itu paling sedikit Bapak Ibu, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, sebanyak 24 kali. Sebanyak 24 kali. Kalau kita di dalam sholat kan itu, di dalam sholat itu kan, kalau kita sholat sehari semalam itu kan 5 waktu itu 17 rakaat, 17 kali sudah kita baca Al-Fatihah. Kita tambah pula dengan sholat sunat, cukup 24 kali atau lebih. Bukan main besar pahalanya. Apa katanya membesarkan itu, memberikan isyarat dia sudah berzikir kepada Allah sebanyak 24 jam. Kita baca saja Al-Fatihah 24 kali, samalah kita dengan berzikir sepanjang hari. Sepanjang hari itu kan 24 jam. 12 kali siang, 12 kali malam, jadi 24 jam. Penuh kita berzikir dengan Allah. Tapi tidak pula meninggalkan zikir yang tadi. Jangan pula Al-Fatihah 24 kali. Dan jangan pula tinggalkan Astagfirullahaladzim 100 kali tadi. Jangan pula tinggalkan baca apa tadi itu Al-Fatihah atau Bismillah tadi. Itu sebagai tambahan saja. Begitu juga kata dia,
24 jam penuh. Sebab apa kata dia? Terdahulu la ilaha illallah itu, tapi sini la itu hurufnya dua hurufnya. La ilaha ilaha tiga huruf ini. Illa dua tiga huruf ini. Allah la ilaha illallah. Ini 4 huruf ini. Sudah berapa tu? Sudah 12. Maksudnya 12 jam siang. Kita baca lagi Muhammadur Rasulullah. Muhammad. Berapa hurufnya? 4. Rasul 4. Allah 4. 12 tambah 12, 24. Inilah yang dimaksud 24 jam sehari malam. Begitu kata orang yang tasawuf. Orang yang bedah namanya. Wali-wali wali itulah yang namanya dengan bismillah seperti Syekh Burhan di Periangan Allah kan. Dia di Pulau Jawa itu bukan pakai gerak, pakai bismillah. Dibentangkan di pantai Pulau Jawa itu sejadah. Duduk dia di bismillah, asap payah. Periangan sana. Sampai sekarang ada kuburnya ada orang sana. Bismillah punya Allah amalan. Itu orang wali Allah kita tidak sampai ke sana, tapi kita mendekat-dekat ya bila berpahala ya bila. Sebab orang membaca itu tadi bukan sama dengan kita. Orang itu membacanya 3 kebusukan itu Pak. Kita baca Al-Fatihah itu ada tiga macam kebusukan yang di dalamnya. Ada yang dinamakan busuk jasadiah, ada yang dinamakan busuk qalbiyah, ada yang dinamakan busuk kaifiyah. Benar. Kemudian sambungan macam pelajaran kita malam ini. Ini perlu kita ingat apa sebabnya kita sampai begini, apa yang kita terangkan itu. Kata hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam bahasa Indonesia saja. Yang paling singkat dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu apa? Yang paling singkat. Yang paling singkat adalah waktu. Itu kata Nabi. Yang paling singkat dalam hidup ini waktu. Itu sebabnya Allah selalu bersumpah dengan waktu. Wal asri demi waktu asar, wal duha demi waktu duha, was subri idza tanafas demi waktu subuh ketika kita menghembuskan nafas. Apa lagi? Wal laili idza yaghsha demi waktu malam yang telah gelap gulita. Wan nahari idza saja demi waktu siang yang sudah telah menerang. Waktuha demi waktu tua. Pokoknya kenapa yang paling singkat dalam kehidupan kita ini waktu? Apa sebab dikatakan waktu itu paling singkat? Bacalah firman Allah. Yang pertama di dalam As-Sajdah disebutnya situ yudabbirul amra minas samai ilas samai ka'alfi sanatin mimma ta'udhu. Itu dalam surat As-Sajdah. Kita baca terus tuh setiap Jumat pada ayat yang keempat. Di dalam suratul Haji ayat 47 disebutnya juga di situ. Yas'alunaka bil 'adzabi wa lam yakhliqullahu 'adzab. Inna yawman fi inda rabbikum ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sebabnya dikatakan Nabi yang paling singkat itu adalah waktu, karena waktu dunia ini tidak sama dengan waktu akhirat. Waktu akhirat, waktu min yaumin inda rabbikum, satu hari di sisi Tuhanmu, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun yang kita hitung di dunia. Artinya apa? 1000 tahun dunia ini itu menyamai satu hari saja di sisi Allah. Itulah sebabnya waktu itu paling singkat. Ada yang kedua. Yang paling
kematian itu yang paling dekat. Karena kematian itu tidak pernah kita menambah umur. 1 detik kita bertambah dekat kita ke tubuh. Jangankan 1 hari, 1 detik saja kata Rasulullah. Itu sudah bertambah dekat kita.